khususnya bagi mahasiswa saya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang mengambil mata kuliah penulisan features. Kali ini saya akan menjawab seluruh pertanyaan dari mahasiswa yang telah ditulis di kolom komentar pada materi sebelumnya. Setidaknya saya mencatat ada 30 pertanyaan terkait bagaimana langkah melakukan peliputan features. Insya Allah saya akan jawab seluruhnya, mudah-mudahan berkenan untuk kawan-kawan semuanya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari Mbak Himas Antin Tawakal. Bagaimana jika narasumber mengganti jadwal wawancara itu dadakan? Ada dua pertimbangan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melihat deadline, yang kedua adalah melihat nilai beritanya. Misalnya redaktur memberi deadline pengerjaan penulisan feature ini seminggu. Misalnya ini sekarang hari Senin, kemudian deadline-nya hari Sabtu. Jika narasumber sebelumnya itu bersedia diwawancara pada hari Selasa, kita udah membuat jadwal dan lain sebagainya, tapi ternyata Selasa pagi narasumber menghubungi untuk mengubah jadwal wawancara karena ada kepentingan, misalnya seperti itu, kita tinggal lihat saja. Jika mengubahnya, gesernya pada hari Rabu atau Kamis, kita tinggal pikir memungkinkan nggak untuk menulis feature itu selama 2 hari. Artinya kita wawancara pada Rabu, kemudian Kamis Jumat kita menulisnya. Kalau itu memungkinkan berarti oke saja. Tapi bagaimana jika dia meminta perubahan jadwal itu ke minggu depan, artinya sudah melampaui deadline? Maka faktor kedua yang harus kita lihat yakni tentang nilai beritanya. Apakah feature tentang narasumber tersebut memiliki nilai berita yang sangat penting dan harus dimuat pada pekan ini juga? Atau ada feature-feature pengganti lain, kita ganti narasumber yang memungkinkan untuk dimuat pada pekan ini. Bagaimana jika itu adalah narasumber kunci? Maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita negosiasi agar perubahan waktu wawancara itu sebelum deadline. Yang kedua, jika benar-benar tidak bisa berubah waktunya, maka izin wawancara melalui telepon atau kirim email atau sekarang lewat pesan WhatsApp, dan diharapkan narasumber tersebut bisa menjawabnya. Untuk wawancara lewat email, WhatsApp, dan telepon itu kalau kita mahasiswa karena sedang latihan, itu saya sarankan untuk tidak dilakukan. Oke, kemudian Mbak Nurdina, narasumber ada di luar negeri, bagaimana caranya? Kita bisa melakukan wawancara lewat telepon, email, atau WhatsApp sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tapi sekali lagi, untuk ajang latihan kita hari ini, kita harus benar-benar ketemu dengan narasumber sehingga tanya jawab langsung atau real. Apakah bisa mengutip dari internet? Informasi yang beredar di dunia maya itu hanya kita jadikan sebagai background knowledge kita, hanya sekedar latar belakang sehingga kita tahu bahwa narasumber itu seperti ini, informasinya dia sudah berprestasi, sudah melakukan seperti ini. Itu hanya sebagai pengetahuan kita, tidak bisa kita jadikan sebagai bahan rujukan bahwa itu kutipan dari narasumber, itu tidak bisa. Apakah bisa mengutip lebih dari satu angle? Jawabannya bisa. Tapi nanti kita hasil tulisannya tidak akan fokus karena kita terlalu banyak angle yang ingin kita ungkapkan. Lebih baik kita memilih satu angle dan fokus di dalamnya, kemudian wawancara secara tajam tentang angle tersebut. Bagaimana mengarahkan narasumber agar fokus pada angle? Bukan narasumber yang harus fokus, tapi kita yang harus fokus pada wawancara tersebut. Caranya, riset sebanyak-banyaknya terkait narasumber dan terkait tema yang akan diwawancarai. Kemudian kita membuat roadmap wawancara, artinya daftar wawancara itu sudah kita siapkan sebagai gambaran apa yang ingin kita tanyakan. Kemudian selama wawancara itu fokus. Jadi fokus pada angle yang telah kita buat.
Jika dirasa narasumber melenceng atau terlalu jauh, itu bisa kita stop dengan sopan, misalnya, oke, mohon maaf Bapak, kita kembali ke pertanyaan. Atau bisa kita stop dengan, wah, kita jadi melebar sekali ya Pak ya, kita kembali ke tema itu Pak. Apa sajakah yang sebaiknya dilakukan dalam riset agar kita dapat menggali pertanyaan untuk wawancara yang tidak hanya banyak namun juga menunjang ketajaman saat penulisan? Oke, materi riset itu ada 3, saya menyimpulkannya seperti itu. Yang pertama adalah data, penelitian atau hasil survei. Yang ketiga, wawancara narasumber pendamping atau narasumber A2, bukan A1. Narasumber yang ada di sekitar narasumber utama. Yang pertama, pencarian data yang benar-benar valid. Jadi data-data itu didapat bisa melalui buku atau wawancara sebelumnya, misalnya ada media yang telah memuat, kemudian data-data dari instansi yang berwenang jika kita mewawancarai seorang pejabat. Kemudian penelitian atau survei itu bisa kita peroleh dari penelitian sebelumnya atau tim dari media kita sudah melakukan survei secara internal atau pribadi. Selanjutnya wawancara dengan narasumber A2, artinya adalah orang-orang di sekitar narasumber utama itu. Kita menggali informasi dari orang-orang sekitar sebelum kita wawancara dengan narasumber utama. Itu juga penting. Apakah cukup dari angle-angle yang kemudian sudah kita temukan dan kita tulis? Saya mencatat ada 4 hal yang itu bisa menarik pembaca. Yang pertama adalah tema dan angle yang kita buat. Jadi temanya apa, kemudian angle-nya apa. Misalnya temanya Ramadan, kemudian angle-nya misalnya paguyuban manusia gerobak di Yogyakarta berbagi takjil. Biasanya kan manusia gerobak diberi takjil di jalan itu, tapi ternyata ada paguyuban dan mereka berbagi takjil. Misalnya kita dapat angle itu, jadi tema dan angle yang menarik. Yang kedua yang membuat menarik pembaca adalah judul. Setelah judul, yang paling penting juga adalah lead. Lead adalah 2 hingga 3 kalimat yang menarik sehingga pembaca tertarik untuk membaca tulisan selanjutnya. Setelah tema dan angle menarik, kemudian judulnya juga menarik, kemudian membuat lead. Yang terakhir adalah bahasa yang digunakan, runtut, berkisah, dan berujung. Jangan sampai bahasa yang digunakan tidak runtut. Oke, ada 2 pertanyaan ya. Jika riset tidak memenuhi kebutuhan data. Jika riset tidak memenuhi data, berarti riset tersebut gagal. Berarti kita harus riset lagi. Atau kita kembali melakukan perencanaan riset yang benar-benar bisa berdampak pada proses peliputan itu sendiri. Bagaimana mungkin riset yang kita lakukan ternyata meleset, tidak sesuai dengan kebutuhan data itu. Kita yang akan melakukan peliputan, kita yang melakukan riset. Nah, tentunya mematangkan perencanaan sebelum riset itu menjadi hal yang penting. Bagaimana jika narsum tidak mau diwawancara? Yang pertama, di lobby, diberi pengertian saja bahwa ini adalah dari media ini, kemudian ingin menulis feature tentang narasumber ini, kemudian diberi pengertian bahwa ini nanti hanya menulis tentang ABC, koridornya adalah misalnya prestasinya atau profil terkait perusahaannya dan lain sebagainya. Diberi pengertian. Kemudian setelah diberi pengertian atau di lobby itu tidak mau, maka jangan dipaksa karena ini adalah hak narasumber. Dalam peliputan ada narasumber yang bilang no comment, oh ya wis, itu berarti hak narasumber. Itu merupakan salah satu kode etik jurnalistik yang kita lakukan. Kecuali narasumber itu adalah narasumber dalam kasus tertentu yang itu menjadi narasumber kunci. Dia diduga melakukan korupsi, kita melakukan wawancara dan dia tidak bersedia, kita pancing terus, dan dia tidak berkomentar apapun. Nah, itu kita tulis kalau dalam strike news. Tapi kalau dalam feature itu bisa kita gambarkan juga bagaimana ekspresi dia ketika ditanya terkait kasusnya, kemudian bagaimana gerak-gerik tubuhnya ketika ditanya tersebut, bagaimana tatapan matanya, seperti itu bisa digambarkan dalam features. Itu dalam kasus-kasus yang harus diungkapkan dan masyarakat harus tahu. Tapi kalau hanya
features profil pribadi, prestasi, dan lain sebagainya, itu tidak perlu kita kejar sampai mati-matian seperti itu. Solusinya bagaimana? Ganti narsum atau ganti tema. Bagaimana jika ternyata tema dan angle-nya tidak menarik untuk pembaca? Berarti kan itu sudah ditulis. Apakah kita bisa merevisi? Tidak bisa, karena sudah terbit dan dibaca oleh khalayak, sehingga tidak perlu direvisi. Yang harus kita lakukan apa? Terbitkan tulisan baru dengan angle yang berbeda, itu bisa. Misalnya temanya Ramadan, kemudian mengambil peliputan di Masjid Jogokarian, kemudian tulisan kita terkait pembagian takjil. Oh, ternyata setelah dibaca-membaca, ini sudah banyak dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya. Terus kita merasa, ya ternyata angle-nya nggak menarik, ya kita nulis lagi dengan angle yang berbeda. Misalnya aktivitas dapur di Masjid Jogokarian, ibu-ibu yang selama ini bekerja di balik layar, misalnya seperti itu. Kita terbitkan saja angle yang berbeda itu dalam tulisan yang berbeda. Bagaimana menentukan angle yang menarik? Ini juga banyak pertanyaan ya dari beberapa mahasiswa. Yang pertama adalah kita harus memperbanyak referensi kita ya, referensi bacaan kita terkait tulisan features. Karena apa yang kita baca itu pasti akan kita keluarkan. Kebalik. Apa yang kita keluarkan, kita tulis maupun kita omongkan itu adalah dari sumber yang telah kita serap sebelumnya. Jadi apa yang kita baca itu pasti akan kita tulis. Kita terbiasa baca komik, maka tulisan kita akan seperti komik. Kita terbiasa baca novel, itu bahasa tutur kata, kemudian tulisan kita itu seperti novel. Nah, untuk menulis feature dan menggali angle-angle yang baik, maka perbanyak membaca tulisan-tulisan features dari berbagai media, kemudian dari berbagai platform, itu di input terus, masukannya diperbanyak, kemudian kita mikir. Artinya adalah setelah kita membaca, oh ternyata wartawan ini menulis tentang isu A itu dengan angle yang berbeda. Misalnya isu terkini kan ibu kota negara IKN, presiden mengumpulkan tanah dan air dari seluruh daerah, seluruh provinsi di Indonesia, kemudian dijadikan di lokasi pembangunan ibu kota negara yang baru, misalnya seperti itu. Ternyata ada wartawan yang menulis tentang ternyata ada gubernur yang mencari tanah dan airnya itu benar-benar mencari ke tanah yang paling subur di daerah tersebut, atau air yang itu dari mata air pilihan. Gubernur yang mencari air itu dari mata air yang digunakan oleh produk air mineral, misalnya seperti itu. Angle-angle itu setelah kita baca, kemudian kita pelajari, kita mikir, oh ternyata angle-nya seperti ini, angle-nya seperti itu. Nah, itu kita adopsi ke dalam tulisan kita. Ramadan misalnya, kita cari angle yang apa ya, yang sebenarnya orang lain nggak tahu, atau sebenarnya orang lain sudah melakukan tapi belum ada yang menulis, misalnya seperti itu. Apakah hanya satu angle? Boleh sebenarnya lebih dari satu angle. Prinsipnya adalah ada benang merahnya, jangan sampai beda angle kemudian putus di tengah jalan, bahasanya tidak ada korelasinya. Itu nanti pembaca juga bingung, loh ini kok tulisannya meloncat ini dari yang penjual bubur ayam di kala Ramadan mulai ngomongin omset, kok ini jadi ngomongin bahan bubur ayam yang digunakan, seperti itu. Nah, tidak ada benang merahnya. Selama misalnya lebih dari satu angle dan ada benang merahnya, itu bisa digunakan. Bagaimana jika angle tidak sesuai substansi, berarti nggak bisa digunakan? Apakah boleh menambahkan angle lain yang sudah dipersiapkan sebelumnya? Ya itu tadi, selama ada benang merahnya boleh-boleh saja. Diganti briefing boleh saja, asal briefing secara umum. Jadi misalnya kita ketemu seniman mau mengulik tentang karya terbarunya, misalnya seniman lukis. Briefing kepada seniman tersebut, Pak, kita mau hanya akan menulis terkait lukisan yang terbarunya saja, nanti sedangkan lukisan-lukisan lama hanya sebagai selingan. Itu bisa. Tapi kalau briefing sampai detail pertanyaan, itu saya sarankan tidak digunakan.
Misalnya seniman lukis itu kita kasih tahu daftar list pertanyaan, nanti pertanyaannya seperti ini Pak, kayak gitu, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O dan seterusnya, sehingga nanti seolah-olah jadi settingan jawabannya. Ketika menghadapi pertanyaan misalnya harusnya dia kaget atau dia senyum, dia nanti tidak akan senyum. Pertanyaan yang sudah disiapkan itu seperti mau wawancara pejabat saja yang takut akan terpancing oleh pertanyaan dari wartawan. Sebaiknya tidak secara detail diungkapkan, secara umum saja. Jika materinya kurang, yang harus dilakukan adalah lihat deadline. Deadline-nya masih memungkinkan untuk kita wawancara lagi atau tidak. Jika masih memungkinkan, maka kita wajib itu mendatanginya lagi, kemudian wawancara lagi. Jika tidak memungkinkan untuk ketemu, maka bisa berkirim surat elektronik atau email atau WA atau by phone, itu bisa memungkinkan. Nah, ini sebenarnya persoalan pada persiapan sebelum melakukan wawancara, riset, daftar pertanyaan, nanti waktu yang disediakan narasumber berapa, itu harus benar-benar secara cermat kita hitung matang-matang. Jangan sampai kita sudah tahu bahwa narasumber ini memiliki waktu yang sedikit, kemudian kita membuat daftar pertanyaan yang sebenarnya tidak substansial atau malah melebar jauh. Kita tanya ke fokus-fokusnya saja. Jika wawancara terlalu panjang, apakah kita boleh memotongnya tanpa konfirmasi? Boleh. Kita potong sesuai dengan kebutuhan penulisan kita selama tidak mengubah substansi. Misalnya, narasumber menceritakan kronologis A sampai Z itu, kemudian kita potong sehingga mengubah substansi ceritanya. Itu tidak boleh. Yang jelas, apa yang kita potong, apa yang kita sampaikan itu benar-benar substansi dari persoalan yang ingin disampaikan. Jangan sampai interpretasi pribadi kita masuk sehingga kita potong seenaknya dan itu mengubah interpretasi yang sebenarnya ingin disampaikan oleh narasumber. Apakah harus konfirmasi? Enggak. Bahkan ketika tulisan jadi pun itu tidak perlu konfirmasi ke narasumber, Pak gimana tulisannya, sudah bagus atau belum, atau sesuai keinginan Anda? Enggak, langsung terbitkan saja. Proses wawancara itu pasti terlalu panjang, maksudnya lebih panjang dari tulisannya. Kenapa? Karena yang ditulis bukan transkrip wawancara, tapi esensi dari berita yang disampaikan oleh narasumber. Bagaimana basa-basi yang biasa saya lakukan, ini mau spill. Tergantung narasumbernya. Kalau narasumbernya petani, maka saya akan menyampaikan, pripun Pak kabare, pun panen nopo niki, misalnya seperti itu. Jika pedagang ya, pripun Bu, laris, kayak gitu. Jika wawancara seniman ya, gimana Pak, nembe damel karya nopo niki, misalnya tari, kayak gitu, juga ditanyakan seperti itu. Lain lagi dengan wawancara pejabat misalnya. Triwulan pertama programnya apa Pak? Ada program prioritas apa Pak? Kayak gitu, ditanya. Profil pribadi tentang prestasi seseorang, maka tanya saja, selamat ya Mas, sudah jadi juara A, B, C, D, E, F, G, kayak gitu. Selain melihat narsum, itu kita melihat kedekatan kita dengan narasumber. Apakah sebelumnya kita kenal atau sudah basa-basi lewat chat, WA, kayak gitu. Jika sebelumnya kita sama sekali belum pernah ketemu, maka basa-basinya jelas basa-basi kaku, kayak gitu. Kecuali kalau kita sudah dekat, sudah beberapa kali bertemu, misalnya saya di desk politik dan pemerintahan, maka ketemu anggota dewan, Mas piye Mas, sehat atau Mas wawancara ini ya, kayak gitu, biasa saja. Tapi kalau belum pernah ketemu ya kita basa-basi sekenanya, sehat Pak, sehat, baru sibuk apa Pak ini, kayak gitu aja. Selain melihat narsum, melihat kedekatan, kita juga melihat waktunya juga. Apakah waktunya memungkinkan untuk kita basa-basi atau tidak. Misalnya kita mau wawancara pejabat dengan waktu yang terbatas, maka kita harus kejar. Tidak perlu basa-basi, langsung aja ke substansi pertanyaan. Juga nggak kalah penting, kita harus melihat ekspresi dari narasumber tersebut. Bagaimana ketika kita datangi, kemudian kita sapa, itu bagaimana. Misalnya kelihatan panik karena takut jangan-jangan kita bertanya neko-neko dan lain sebagainya, kita harus mencoba menenangkan dia. Atau ketika kita sapa ternyata dia romannya bahagia, ya udah kita lanjut aja basa-basi secara pribadi.
Dan yang nggak kalah pentingnya adalah riset dulu tentang narasumber tersebut, bagaimana pribadinya, bagaimana ketika diwawancara, bagaimana narasumber tersebut menghadapi seseorang.